Iya. Bahwa akan ada lagi Ummah Fest. Ini yang keberapa kali sih? Ketiga kali. Ketiga kali. Dimulai tahun berapa pertama itu Kanda? Iya, 2018, 2019 dan kali ini 2023. Ada di mana pelajaran parenting. Parenting? Iya, parenting. Maksudnya bentuk apa nih? Seminar? Iya, dia khusus muslimah. Khusus muslimah. Ada juga ruqyah masal. Kamis. Kenapa toseng ada hitam itu, Ustaz? Iya, apakah ini dibayar atau gratis atau ada mungkin syarat dan ketentuan berlaku? Ya, alhamdulillah ini hebatnya juga kegiatan ini gratis. Dengan adanya Ummah Fest ini menciptakan satu keluarga, satu pengusaha. Karena sebelumnya adalah menciptakan satu hafiz, satu keluarga, bertransformasi, kemudian berubah menjadi satu keluarga, satu pengusaha. Yang nanti kita akan selenggarakan akan membekali secara tidak langsung itu ilmu tentang keuangan, tentang marketing, ilmu operasional, dan juga ilmu SDM. Kenapa orang perlu datang hadiri acara Ummah Fest ini, Ustaz? Iya. Mengapa dia penting hadir? Tentu. Saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Biasanya kita kalau event itu sudah terbiasa nih kalau misalnya acara kuliner festival, fashion festival, musik fest atau apapun itu yang berhubungan dengan festival-festival. Dan kali ini ada sebuah event yang luar biasa, beberapa tahun sudah dilakukan dan itu viral banget, mampu meraup banyak sekali orang di luar dugaan. Dan ini kaitannya dengan kegiatan yang akan hadir namanya Ummah Fest, ya Ummah Festival. Seperti apa ini? Makanya saya sudah undang ini karena supaya kita bisa belajar tahu-tahu apa isi konten dan mengapa kita perlu hadir di sana. Ini sudah pasti sudah sangat bikin penasaran. Langsung saja kita persilakan. Sudah datang ketua panitianya di sini dan kita persilakan dan kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga dipetik setiap hari. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang ketua panitia Kakak Ashari. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan tahu saya termasuk senang sekali ketika dapat berita ini bahwa akan ada lagi Ummah Fest. Ini yang keberapa kali sih? Ketiga kali. Ketiga kali. Dimulai tahun berapa pertama itu Kanda? Iya, 2018, 2019 dan kali ini 2023. Oh, 20 tidak ada karena corona. Iya, betul. 21 belum tuh karena baru-baru selesai. Iya. 2022 tahap pengkondisian. Iya, betul. 2023 baru alhamdulillah. Iya, Itu Ummah Fest bisa diceritakan sebenarnya apa sebenarnya, kenapa teman-teman dari beberapa praktisi, beberapa kalangan ini mengadakan ini Ummah Fest karena 2018 sempat saya monitor awalnya di Triple C. Betul, kan, yang ada Ustaz Dasat kalau enggak sempat 2019 dan itu viral banget kan video-videonya, ada Ustadz, artis-artis. Saya bilang, "Ih, luar biasa ini barang." Itu apa yang melatar belakangi kenapa mau dibikin ini acara Kanda? Iya Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Ashari. Iya, Kakak Ashari. Iya, dan alhamdulillah kemarin itu waktu Ummah Fest yang pertama memang dengan tagline Ayo Tarbiyah. Ayo Tarbiyah, oke. Ayo belajar tentang agama. Masya Allah. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian bertransformasi, berubah menjadi Ummah Fest Ayo Usaha. Yang kedua 2019 itu 2019. Ayo Tarbiyah, kedua Ayo Usaha. Betul sekali. Sudah mulai berubah ya. Oke. Dia narasinya dari Tarbiyah belajar, kemudian berangkat ke Ayo Usaha. Kemudian lanjut pandemi. Jadi memang ini pandemi. Iya, jadi kita istirahat sejenak, bertemu kembali dan narasi pertemuan kembali ini yang kita mau kuatkan karena selama yang kami lakukan setiap pekan dalam tarbiyah itu kan kebanyakan online. Karena sudah terbiasa. Ini momentum atau pemantik kita untuk kembali lagi menghadirkan jiwa-jiwa dan diri kita bertemu dan belajar bersama di setiap pekannya. Dengan hadirnya Ummah Fest dengan tema hijrah, bahagia dan sejahtera ini. Itu temanya? Iya. Iya, dengan hadirnya tema tersebut, maka kita sepakat dengan rangkaian kegiatan nanti di 5 hari nanti. 5 hari, bukan tong kaleng-kalengan. Alhamdulillah. 5 hari. Rabu, dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Wah, luar biasa. Bertempat di salah satu mall juga yang bagus sekali. Anak-anak biasa datang ke situ di Mall Pipo. Iya, luar biasa. Jadi tadi temanya Ayo Hijrah.
Iya, hijrah, bahagia, sejahtera. Oh, Masya Allah. hijrah, bahagia, sejahtera. Iya, insya Allah. Oke. Iya. Ini sebenarnya menarik karena ujungnya ada kata sejahtera. Iya, karena berarti ini kaitannya dengan entrepreneur yang banyak hadir. Iya, jadi di sana praktisi-praktisi pengusaha kita akan hadirkan. Bukan hanya itu, akademisi, ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya, berkaitan dengan akad muamalah, berkaitan tentang ilmu tazkiyatun nafs, kemudian bagaimana para ustadz-ustadz ini mengajak kepada kaum muslimin agar kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan disitulah kita bersama-sama untuk mendapatkan banyak hal yang bermanfaat untuk setiap orang yang membutuhkan, seperti ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia mendapatkan ilmu bisnis. Bukan hanya itu, relasi. Dan juga yang paling penting adalah peluang usaha. Akan banyak peluang usaha yang didapatkan. Maksudnya peluang usaha orang akan dimodali atau ada jaringan atau apa ini? Iya, di jaringannya itu sangat banyak, nanti akan kita tampilkan. Diantaranya salah satunya adalah Kafah Propolis. Oh, salah satunya Kafah, tahu, ini tahu. Kafah, masya Allah. Apalagi awal berkah, apa? Semua sejak awal. Berkah sejak awal, masya Allah. Salah satu biasa juga orang komentar kan, karena kita itu tidak capek, selalu kemana-mana, keluar daerah, beri seminar apa segala macam, tidak capek gitu kan, dapat segala macam. Saya bilang selain kunci keikhlasan, yang kedua adalah karena ada resepnya, Bos. Saya minum Kafah. Itu dua kali. Itu rahasianya. 2 kali sehari cukup. Pantas kuliah Kakak Rijal di sana sini kuliah. Alhamdulillah. Berkah sejak awal. Masya Allah. Dan itu menarik, berarti ada hijrah, bahagia dan sejahtera. Dan ternyata nanti banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Salah satunya adalah peluang berbisnis, peluang usaha dan sebagainya. Selain ada berarti talk show ya, salah satu item kontennya. Iya, item kontennya itu ada talk show. Iya, talk show bisnis. Iya, kemudian ada khusus memang satu hari ada di mana pelajaran parenting tentang. Ada parenting. Ada juga dari hari Sabtu. Parenting? Iya, parenting. Maksudnya bentuk apa nih? Seminar? Iya, dia khusus muslimah. Khusus muslimah? Iya, hari Sabtu full. Ini penting sekali nih. Iya. Ilmu parenting ini lagi-lagi naik-naiknya ini. Iya kan. Sesuai temanya, membangun keluarga yang bahagia. Subhanallah. Enaknya tapi di 2018-19 sempat juga ada parenting. Atau baru kali ini? Seingat saya baru kali ini. Baru kali ini kan? Iya, karena lagi naik daun ini ilmu parenting ya. Betul. Luar biasa. Apakah karena ini banyak yang salah mengasuh anak atau tidak mempersiapkan atau banyaknya perceraian? Mungkin semua itu nih. Dan kehadiran acara Ummah Fest itu menjadi salah satu wadah kolaborasi dari sekian banyak stakeholder yang ada untuk kemudian hadir dalam acara itu. Betul. Dari sektor mana saja ini Kakak Asari? Iya, jadi mulai dari pertama untuk sektor industri bisnis. Oke. Kemudian itu bermacam-macam lagi Kakak. Iya, dimulai dari industri ya, yang saya sebut salah satunya tadi Propolis. Kemudian ada wisata iman, tour and travel. Iya, kemudian BSI, alhamdulillah. Sisa BSI Mami ini yang perlu ada di sini kayaknya. Jadi iya betul Bank Syariah kita. Iya, betul sekali. Dan beberapa brand-brand dari Mayora. Iya, kemudian yang turut mendukung kesuksesan acara kita ini. Iya, dari kesemua ini mendukung full mengenai konten acara nanti kita, diantaranya ada Ruqyah Masal yang unik ini. Ada tadi parenting, ya kan sudah talk show, seminar itu bisnis lah. Ada tadi parenting, ada juga Ruqyah Masal. Kenapa toseng ada hitam itu, Ustaz? Iya, karena dasarnya orang biasanya hijrah dari keluar dari kegelapan menuju cahaya. Itu adalah penyucian jiwa. Dengan hadirnya ini maka kita akan semakin sadar bahwasanya dengan ruqyah syariah ini akan mengingatkan kita, penyucian jiwa kita ini mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan itu akan di-hire langsung dari tim Hamdalah. Yang official, sudah memang yang spesialis terbaik ruqyah bekam di Makassar. Ruqyah dan bekam. Iya, bahkan sesungguhnya di Indonesia. Itu Ruqyah Masal berarti nanti akan banyak kejadian-kejadian. Kan di kepala kita ini kalau ruqyah kan berarti kerasukan setan atau mungkin ada jin yang masuk dalam tubuhnya. Betul sekali. Berarti nanti itu ada space khusus, ada tempat khusus. Penanganan jika ada yang kesurupan. Iya, kesurupan misalnya begitu. Timnya sudah siap. Sudah siap ya. Dan itu di dalam mall kita lakukan. Dalam mall jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu hari apa itu Kakak? Hari Kamis. Hari Kamis nih.
Wih, luar biasa ya. Ruqyah massal. Betul sekali. Berapa biasanya kalau dikatakan massal itu kira-kira nanti estimasinya berapa ini Kakak yang akan diruqyah? Kemarin kita estimasi 200. 200 orang? Iya, targetnya di area capacity yang kita sudah sediakan di area panggung. Area panggung ini? Iya, itu maksimalnya. Maksimalnya. Iya, tentu di 2 jam ini 15 menit kita akan edukasi, kemudian selebihnya adalah praktek ataupun penanganan. Luar biasa. Bagaimana caranya? Seperti apa orang yang cocok untuk diruqyah? Iya, biasanya tanda-tanda gangguannya adalah yang orang suka mimpi buruk. Mimpi buruk? Iya, yang suka mimpi buruk misalkan. Kau biasa mimpi buruk. Atau malas beribadah. Itu juga termasuk itu? Iya, perlu diruqyah itu kalau orang malas beribadah. Iya, termasuk jarang mandi juga. Mana kan semua malas mandi. Iya. Jarang beribadah, malas mandi. Itu keluar nih karena sudah capek disinggung-singgung dia. Iya, kemudian kurang fokus. Iya, termasuk juga ya? Iya. Kalau yang parah itu ada yang gangguan jin nasab, biasanya dia menyerang organ tubuh, misalkan asam lambungnya. Iya, iya. Banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Oke. Iya, dengan hadirnya itu, insya Allah orang akan merasakan ketenangan dan sudah pasti dia akan hijrah. Hijrahnya kalau Allah dan Rasulnya kembali kepadanya untuk taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masya Allah. Makanya hijrah ini yang diharapkan adalah setiap hamba-hamba Allah yang hadir nantinya akan mendapatkan penyucian jiwa, kemudian mendapatkan edukasi tentang bisnis, kemudian mereka akan mendapatkan jaringan, maka potensi untuk bisa sejahtera pada acara di 5 rangkaian ini akan mereka bisa dapatkan. Apalagi kalau mereka sudah bingung, misalkan setelah dia mengikuti rangkaian harian mulai dari Rabu, kan ini pematerinya nanti bukan hanya ustadz, bukan juga pengusaha, tapi juga ada artis yang kita undang, artis muda. Seperti siapa saja Ustaz artisnya? Ustadz Taki Malik. Taki Malik. Andalannya milenial ini, ukti. Ada Nata Reza. Ada Ustadz Farul Rozi. Ada Ustadz Dewa. Ini banyak ini dia akan memberikan inspirasi, motivasi kepada seluruh teman-teman. Nah, orang-orang siapa saja yang bisa datang ini? Kenapa orang perlu datang hadiri acara Ummah Fest ini, Ustaz? Iya. Mengapa dia penting hadir? Tentu anak-anak muda yang pengen hijrah, anak-anak muda yang pengen juga mendapatkan ilmu bisnis, anak-anak muda yang pengen belajar tentang agama itu seperti apa. Maka di hari nanti itu akan ada pendataan kalau mereka ingin mengaji, mereka ingin hijrah, mereka ingin mendapatkan circle pertemanan yang mengingatkan dalam kebaikan. Itu ada namanya tarbiyah pekanan yang dilaksanakan oleh DPD Kota Makassar yang diketuai oleh Ustadz Gisar. Insya Allah nanti ada satu stand yang kita siapkan untuk siapa saja yang ingin belajar agama, ya terkhusus tentang di Rosa untuk pembacaan Al-Quran. Itu juga kami fasilitasi untuk pendaftarannya begitu, gratis, tidak mau biaya. Iya. Luar biasa. Jadi saya kira penting sekali kita hadir ini di acara Ummah Fest yang insya Allah itu tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus 2023 karena jarang sekali loh, apalagi sudah pasca pandemi Ustaz ya. Itu sama sekali tidak ada lagi event-event yang sifatnya keagamaan atau yang sifatnya rohani seperti ini, spiritual begini. Apa sih sebenarnya isu besar yang dari teman-teman panitia mau usung ini di acara? Keluarga satu pengusaha. Satu keluarga satu pengusaha. Kenapa itu menjadi penting, Ustaz? Iya, karena daripada nilai inti yang akan dituju oleh Wahadah Islamiyah yang kami kuatkan di IPWI, Ikatan Pengusaha Wahadah Islamiyah ini sebagai penyelenggara, tentunya kita menginginkan melahirkan kader atau mereka minimal merubah mindsetnya bahwasanya ada nih peluang ketika kita ingin berbisnis yang menjadi bekalnya ketika mereka dikirim sebagai dai maupun secara simpatisan, ada nih peluang bahwa kita di Wahadah Islamiyah terbuka sangat besar peluang untuk memulai bisnis. Di antaranya adalah solusinya menjadi atau bergabung di Kafah Propolis. Oh, salah satunya begitu Ustaz ya. Menjadi pengusaha di situ. Karena selama ini kan kalau kita tahu ya, maksudnya kalangan-kalangan agama kan agak kurang identik dengan menjadi pengusaha. Selama ini ya menjadi imam masjid misalnya, atau menjadi penceramah, kiai, atau mungkin menjadi guru, pengajar, pendidik. Selama ini agak kurang kita punya entrepreneur muslim. Apalagi misalnya yang besar. Saya membacanya sih ke sana Ustaz. Iya, betul.
Apakah itu juga menjadi bagian daripada semangatnya Ustaz ya? Iya betul sekali. Apalagi nanti dibekali tentang ilmu marketing dan branding dari pakarnya, insya Allah akan membahas tentang bagaimana bisa menjual di era meta dan AI. Ada ternyata begitu juga. Iya, jadi kalau misalkan mereka bingung nih, ada produk kira-kira dari Kava Propolis, misalnya caranya menjual seperti apa, maka di materi sesi ini ketika dia mau belajar ilmu marketing bisa belajar langsung dari Akhir Rahman, dari Ustaz Zainal Motivo tentang membranding, marketing ya, digital marketingnya juga. Itu ada Ustaz ya? Ada. Luar biasa. Nah, sebenarnya kan selama ini juga memang dalam dunia digital kita kan punya banyak masalah. Salah satunya memang personal branding. Saya sepakat. Dan apalagi di Umat Fest ini bukan hanya ada ceramah ternyata. Di kepala saya ketika kedengaran nama Umat Fest, acara ceramah, tablik akbar. Walaupun memang ada Ustaz ya. Ada. Siapa nanti yang pimpinan kami Ustadz Zaitun, ya, Masya Allah Ta'ala, beliau akan membawakan materi tablik akbar tablik akbar mengenai hijrah, jalan menuju surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Iya, itu materi pertama. Itu materi. Selebihnya baru kemudian acara coaching, acara talk show, pelatihan dan sebagainya. Ada juga kita menghadirkan itu tadi Ustadz Dewa untuk Molef Center bagi saudara-saudara yang sudah hijrah, baik itu secara belajar ilmu agama maupun dari yang sebelumnya non muslim ke muslim, ya akan kami hadirkan, tampilkan bagaimana sih sebenarnya kenikmatan Islam itu ketika kita merasakan betul gitu. Oke. Iya, jadi nanti di sesi itu di Rabu malam insyaallah. Rabu malam deh. Iya. Oh, jadi ini pagi sampai malam acaranya. Dan yang menarik ada sesi di mana nanti kita buka puasa bersama di hari Kamis. Puasa sunnah gitu ya. Sunnah. Ada juga kita kajian malam Jumat membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 di mall oleh Taki Malik. Luar biasa. Taki Malik yang akan memilih insyaallah. Iya. Ustadz, saya penasaran ini Ustadz. Siap. Apakah kemudian panitia punya data? Kan tadi kan satu keluarga, satu pengusaha. Jadi one family, one entrepreneur lah kira-kira begitu. Apakah dari panitia atau Ustadz mungkin punya data atau mungkin ada keresahan yang mungkin perlu dibagi, perlu diceritakan ke publik, ke masyarakat ini tentang sebenarnya inilah keresahan kita, berangkatnya dari sini. Mungkin apakah pernah ada peristiwa atau mungkin ada pengalaman yang kemudian atau hasil observasi justru dari teman-teman Wahda Islamiyah melihat sehingga inilah yang membuat kita terinspirasi melahirkan yang namanya Umat Fest untuk kemudian sebagai sarana dakwah juga sebagai sarana pemberdayaan. Saya penasarannya di situ, apakah ada data tersendiri atau mungkin ada hasil riset kecil-kecilan terkait dengan kenapa kemudian ini lahir. Karena setiap event begini saya tuh penasaran tentang big why-nya. Alasan terbesar kenapa akhirnya ini dibuat. Bahkan kan membludak, ini udah ketiga kalinya akan dibikin. Berarti kan ada sesuatu visi yang besar mau diciptakan di sana selain temanya tadi yang dijelaskan. Adakah kira-kira gitu? Berangkat daripada nilai kita, visi kita di 2030 itu menjadi ormas ketiga terbesar insyaallah. Wahda Islamiyah akan menuju ke sana. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu langkah-langkah ekonomis yang dicapai dalam hal ini pembekalan SDM, yaitu bagaimana mengajak kepada kader maupun simpatisan lebih kepada mengembangkan jiwa entrepreneurnya. Makanya dengan adanya Umat Fest ini menciptakan satu keluarga, satu pengusaha, karena sebelumnya adalah menciptakan satu hafiz, satu keluarga, bertransformasi, kemudian berubah menjadi satu keluarga, satu pengusaha. Dengan demikian hadirnya Umat Fest ini, maka dengan mengajak seluruh kaum muslimin terkhususnya kader itu untuk mengubah mindsetnya, itu tidak semudah yang kita kira. Makanya di IPWI, Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah, mengadakan tarbiyah IPWI setiap Rabu malam di Saung Cafe and Resto, membekali teman-teman yang ingin menjadi pengusaha di sana. Nah, di sana datanya dari segi kepengurusan kita sudah ada sekitar 700 se-Indonesia yang aktif di grup, sekitar 150 orang, dan kemudian yang aktif bertemu dalam setiap pekannya itu adalah sekitar 20 sampai 40 orang. Dan ini akan kita kembangkan tentunya mencapai minimal 1000 UKM dulu di tahun ini, dan tentunya itu adalah langkah yang sangat-sangat kita pikirkan teknisnya. Makanya dengan harinya Umat Fest 2023 ini adalah pemantik untuk mengajak narasi yang diinginkan untuk setiap panitia, setiap stakeholder yang terlibat. Karena di dalam yang menjadi bagian panitia adalah bukan hanya dari IPWI,
tapi ada juga dari Muslimah Wahda, komunitas pengusaha Muslimah Wahda, kemudian ada dari DPD Makassar, dan tentunya masing-masing bersinergi dan perannya sangat penting dalam mengajak kepada kader bahwasanya ayo kita menjadi bagian mewujudkan satu keluarga satu pengusaha. Satu keluarga satu pengusaha. Itu menarik sekali. Trackingnya bagaimana itu? Maksudnya bagaimana? Apakah kita datangi? Adakah keluarga tertentu syaratnya? Sehingga maksudnya bagaimana perannya IPWI di situ? Apakah mendatangi rumah atau mungkin ada beberapa kriteria sehingga kemudian layak kemudian satu keluarga satu pengusaha? Dimulai dari hal yang kecil, pertemuan-pertemuan yang saya sampaikan tadi. Oh iya betul. Mengajak, ayo kita belajar sama-sama. Jadi di Saung Cafe and Resto itu Rabu malam kita adakan ada pemateri bisnis, ada pemateri agama. Kalau pemateri agamanya yang bimbing kita adalah Ustadz Ahmad Hanafi, yaitu Rektor Stiba Makassar. Beliau mengajarkan tentang akad muamalah, bagaimana kemudian sirah nabawi, kemudian bagaimana penyucian jiwa, dan itu saling erat satu sama lain untuk setiap kita menjadi seorang entrepreneur. Bukan hanya bagaimana mengimbangi diri kita untuk taat kepada Allah, kita juga membekali diri kita dengan ilmu yang diajarkan sebelum materi agama. Jadi materi bisnis, materi agama. Data yang kita bisa kumpulkan adalah ya minimal kita mengajak dulu dari via WA. Pertemuannya rutin. Teman-teman kita ya, keluarga kita. Baik minimal skala UMKM, kemudian kecil. Itu semua berkumpul menjadi satu yang mana kita sama-sama bersepakat ya untuk menyusun jenjang-jenjangnya. Apalagi ini sudah masuk di tahun kedua IPWI, Ikatan Pengusaha Wahda Islamiyah, semakin membesarkan langkahnya. Iya, salah satunya dengan Umat Fest ini yang nanti kita akan selenggarakan akan membekali secara tidak langsung itu ilmu tentang keuangan, tentang marketing, ilmu operasional, dan juga ilmu SDM. Yang kesemuanya akan hadir yang berkompeten, insya Allah dari setiap sesi, di setiap waktu konten yang kita sajikan dalam ilmu pembelajaran bisnis ini akan benar-benar bisa dirasakan sama audiensnya, karena yang kita hadirkan adalah praktisi. Jadi benar-benar kita bisa bertanya langsung. Jadi tingkat interaksinya akan sangat tinggi nanti di acara Umat Fest ini, Ustaz ya. Apakah kemudian ini melibatkan pemerintah di dalamnya? Jelas sekali. Jelas. Jadi, kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Beliau sangat mendukung. Apalagi ini bersinergi dengan programnya beliau dalam hal peningkatan UMKM yang ada di Kota Makassar. Berarti ada supporting yang sifatnya bantuan dana begitu, mungkin dukungan materi untuk kemudian pemberdayaan satu pengusaha, satu keluarga itu tadi. Nah itu mungkin setelah kita dibantu dengan fasilitas media, ya alhamdulillah, dan setelahnya follow up-nya kita akan kembalikan lagi audiensi. Kita akan melaksanakan evaluasi hasil daripada kegiatan kemarin, dampaknya ke UMKM. Jelas kalau UMKM semakin banyak, maka semakin besar kontribusi ke pemerintah tersebut. Luar biasa. ini bagusnya, karena jarang sekali memang, dan kita sekali lagi selalu sepakat bahwa hari ini eranya kolaborasi. Teman-teman di IPWI tidak mungkin jalan sendiri, perlu jalan bareng-bareng. Maka termasuklah juga kemudian saya membuka diri dengan teman-teman IPWI untuk berkolaborasi, termasuk kemudian ini bagian daripada syiar. Mempublikasikan kegiatan Umat Fest 2023 ala bagian supaya kemudian menarik. Dan saya termasuk akhirnya saya mau datang jadi peserta, saya datang mau belajar juga kan, akhirnya ini menjadi semangat kita, menjadi motivasi buat kita semua. Apakah orang datang ini mungkin selalu ditanya-tanya dari tadi ini, apakah ini dibayar atau gratis atau ada mungkin syarat dan ketentuan berlaku? Alhamdulillah ini hebatnya juga kegiatan ini gratis. Balik-balik ke lapangannya Ustaz. Sebab bilang ke sini gratis, pas sampai di sana ada pembayaran. Yang luar biasa karena kita juga kerjasama dengan IO. Ada IO-nya juga yang alhamdulillah beliau membantu fasilitasi untuk penyediaan tempat. Namanya M Green Production. Berarti ini orang kalau mau menjadi peserta di situ langsung datang saja. Atau ada registrasi online? Ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada yang online kemarin yang pengen daftar ya silahkan. Yang tidak pengen daftar yang langsung ya kami welcome sekali. Berarti orang mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 bisa datang setiap hari? Bisa memilih salah satu hari juga yang sesuai dengan waktu kosongnya bisa? Bisa. Bahkan kita ada rangkaian-rangkaian lombanya Kakak. Ada lomba. Ada biaya pendaftarannya? Kalau yang seperti lomba nasid itu gratis, tapi hadiahnya uang tunai. Lomba nasid. Tapi tidak ada biaya pendaftaran? Ada sepertinya. Iya ada. Ada lah untuk administrasi. Hadiahnya uang tunai. Ada CCBC juga.
Luar biasa. Kita kolaborasi dengan beliau CCBC. CCBC. Demo masak. Demo masak. Ya, kemudian kita juga kolaborasi dengan Wardah untuk kelas make up cantik depan suami. Tidak ada ganteng depan istri. Oke. Dan di antara rangkaian acaranya itulah seperti anak sekolah lomba mewarnai, Masya Allah. lomba hafiz. Kemudian lomba ada lomba sambung ayat, Masya ada gimmick-gimmicknya lah seperti itu. Luar biasa. Jadi bisa saya katakan ketika tidak datang di kegiatan ini menyesal sekali gini. Karena bukan hanya isi kepala yang akan diisi, tapi hati tak akan terisi dan insya Allah juga dompet. Bisa nyaman atau alhamdulillah. Ini umat pes ya. Kalau ada yang sudah pengen juga ini bingung sudah terubah mindsetnya, pengen jadi pengusaha, bingung kan modalnya dari mana dan seperti apa, bisa gabung di Kapal Propolis tanpa modal. Enjok bilang memang mau kau jadi pengusaha tidak ada rukomu, toh tidak ada modal lah bisa dikatakan begitu. Caranya bagaimana kan? Itu ada Kapal Propolis kasihan yang kemudian bisa mewadahi kita dan itu sudah dijamin pasti berkah sejak awal. Berkah sejak awal. Luar biasa. Artinya kolaborasinya banyak. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Peluangnya sudah banyak, tinggal bagaimana mau atau tidak. Luar biasa. Ustadz, adakah bagian-bagian atau mungkin ada closing statement yang kita mau sampaikan kepada seluruh umat, ya karena namanya Umat Fest, kepada seluruh umat atau mungkin netizen, mengajak mengapa sekali lagi untuk kita hadir di sana, apa benefit, apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat ketika hadir di sana, sehingga ini betul-betul menjadi momentum kebangkitan umat muslim terutama untuk kemudian bisa menjadi hijrah, bisa menjadi bahagia dan insya Allah menjadi sejahtera. Silakan Ustaz. Siap Kak Rijal. Kaum muslimin yang dimanapun berada, alhamdulillah tentu hari ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat elemen yang terlibat nanti di tanggal 9 hingga tanggal 13 nanti akan di sana menyajikan banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan, dimulai dari ilmu pengetahuan, relasi yang sangat langka, yang sangat jarang ditemukan, kemudian di mana Anda di sana akan mendapatkan fasilitas yang sangat banyak, mulai dari jajanan makanan, kemudian informasi-informasi tentang bisnis. Yang paling penting adalah ilmu-ilmu teknis yang akan memberikan peluang buat Anda yang ingin memulai usaha. Bukan hanya itu, yang terpenting adalah bagaimana kita menyucikan jiwa kita melalui dengan mendengarkan rangkaian-rangkaian peristiwa seperti ruqyah masal, kemudian ilmu agama, kemudian sampai kita pada titik kita pengen mendapatkan kajian setiap pekannya, kemudian difasilitasi belajar mengaji, itu semua insya Allah akan kita bantu di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketika Anda di sana berada bersama-sama, ketika kita ingin mendapatkan tujuan yaitu hijrah, kemudian mendapatkan keluarga bahagia dan ekonomi yang sejahtera, ya insya Allah dengan rangkaian-rangkaian 5 hari ini ketika Anda mengikuti akan banyak atau ada satu titik di mana Anda bisa menyimpulkan bahwasanya ini yang bisa saya dapatkan dan jangan sampai terlewatkan. Sayang sekali karena Umat Fest diadakan hanya sekali setahun. Luar biasa. Keren. Sekali setahun, jadi betul-betul harus kita manfaatkan, kita maksimalkan. Pastikan di agenda tanggal 9 sampai 13 Agustus itu betul-betul bisa kita sisipkan. Kalau bisa semuanya. Mulai dari jam berapa? 10 pagi sampai jam malam. 10 malam. 10 pagi sampai 10 malam. Orang mau mengetahui informasinya ada Instagram atau? Ada di Instagram Umat Fest 2023. Umat Fest 2023 luar biasa. Apalagi teman-teman yang mau jadi pengusaha, salah satunya Kapal Propolis akan mampu menyediakan di sana. Luar biasa. Karena makasih banyak Kakak Ustaz Asari, luar biasa saya ngobrolnya ini dapat interaksi banyak, dapat insight yang positif dan insya Allah mudah-mudahan juga saya bisa terlibat di acara Umat Fest. Sebenarnya mulai terlibat ini disiarkan di luar biasa. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Kakak Asari, mungkin ada teman-teman juga yang ingin nulis di kolom komentar, bertanya, menanggapi atau bahkan tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar. Nanti Kakak Asari dan saya akan berusaha merespon itu. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan menggunakan sebuah pantun. Siang hari minum air es, belinya di Jalan Antang. Luar biasa sekali ini Umat Fest. Insya Allah kita akan datang. Amin. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak Ustaz. Luar biasa. Salam lagi. Saatnya bilang kamu kelas.